Halo semua, selamat datang kembali di cerita No Debat. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang telah mensupport channel ini dengan cara apapun itu. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe. Bisalah dibantu tembus 5K sub di akhir bulan ini. Di video kali ini, saya akan melanjutkan cerita bocah programmer yang masuk ke dunia murim. Yang di part sebelumnya, tetua ke-6 yang sedang terpuruk menghadapi kenyataan bahwasanya lonceng sakti lembah Qiqu yang melindungi padepokan tersebut telah rusak. Terlihat Feng Xia mencoba menghibur tetua yang menunjukkan isi dalam dari tempat tersebut yang begitu mempesona mata. Si tetua yang melihat banyak lonceng yang mengandung kekuatan dewa begitu bergembira, lantas memuji kekuatan tetua pertama karena berkat dirinya lembah Qiqu bisa aman sampai sekarang. Feng Xia yang mengetahui sikap tetua ke-6 begitu excited memperingatkan bahwa mereka tidak mengetahui seberapa kuat energi yang ditinggalkan lonceng tersebut. Sembari telunjuknya menyentuh salah satu lonceng tersebut, yang kemudian lonceng yang berada di tempat tersebut bergetar dan berbunyi seperti memancarkan aura kegelapan, dan terdengar suara seseorang yang menyadari kehadiran mereka, yang membuat mereka yang berada di sana langsung sigap dan sempat kebingungan dengan apa yang sedang terjadi. Feng Xia menganggap bahwa itu adalah suara leluhur pertama. Namun tetua ke-6 membantahnya bahwa jika dugaannya benar, itu adalah suara dari seseorang penyusup yang mencoba menguasai kekuatan lonceng tersebut. Feng Xia yang mendengar penjelasan dari tetua ke-6 paham akan situasi dan dengan ekspresi siap tempur mengatakan jika dia bukan tetua leluhurmu, itu akan menjadikan sesuatu yang mudah. Jika dia benar pencuri, maka akan kuhancurkan. Tetua ke-6 berkata jangan mengkhawatirkan temannya, bahwa dia akan melindunginya. Sembari memukul kepala tetua ke-6, Yuning menjelaskan bahwa yang dimaksud Feng Xia adalah dirinya untuk melindungi si tetua ke-6. Kamu terluka dan kamu itu lemah, ucap Yuning. Kemudian sang leluhur yang sedang berada di dalam cincin membisikkan bahwa dia merasakan energi yang familiar seperti musuh lamanya. Feng Xia yang mendengar hal itu meminta sedikit energi dan mengaku bahwa dirinya adalah Chen Hai, yang kemudian sesosok makhluk hitam muncul di hadapan mereka. Karena mengetahui musuhnya sangat kuat, Feng Xia meminta sang leluhur meminjamkan kekuatannya. Dengan terpaksa, sang leluhur menuruti permintaan Feng Xia. Kemudian mengeluarkan aura untuk mengintimidasi si pencuri agar segera menyerah. Si pencuri terlihat marah mengetahui nama dari Chen Hai dan tidak mempercayai apa yang ia dengar. Feng Xia yang merasa jika kata-kata saja tidak cukup untuk menaklukkan si pencuri, bersiap menyerang dengan mengeluarkan semua kemampuan yang ia miliki, seperti bunga lotus dewa, sihir jiwa pedang, dan batangan emas kultivasi, mulai memancarkan aura yang begitu mengerikan, membuat tetua ke-6 tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Karena dengan jangka waktu beberapa hari sudah menguasai teknik jiwa pedang ke tingkat ekstrim. Sambil meminta si pencuri mengembalikan apa yang bukan miliknya, Feng Xia dengan jurus kombinasi teratai biru jiwa pedang melesatkan serangan yang begitu amat dahsyat ke arah si pencuri yang membuat benturan begitu hebat. Namun semua serangan yang ia keluarkan terlihat dihisap habis oleh lonceng sakti, yang membuat Feng Xia sedikit berdenyit dengan apa yang ia lihat. Si pencuri yang merasa di atas angin mulai tertawa. Ho. Dia yang menganggap Feng Xia adalah Chen Hai, sang leluhur, mulai ngebacot dan mengatakan bahwa serangannya nggak ada rasa. Dan dengan lonceng yang ia telah kendalikan, mulai menyerang. Feng Xia yang membuat lonceng Qiqu berdentang sangat keras, hingga semua orang yang ada di lembah Qiqu dapat mendengarnya. Termasuk orang yang sedang melakukan pengasingan akan keluar jika mendengar lonceng tersebut.
dan terlihat sosok Pak Tua yang kemudian mengeluarkan jiwa spiritualnya bersiap menuju TKP. Feng Xia yang menerima serangan tersebut sedikit terkena damage. Kemudian Yuning menghampirinya dan mengatakan bahwa orang yang mereka hadapi sangat kuat. Meskipun kekuatan mereka digabungkan belum cukup untuk mengalahkannya. Feng Xia yang melihat sikap Yuning teringat ucapan sang leluhur bahwasanya naluri sejati monster akan berlari jika menghadapi musuh yang lebih kuat darinya. Namun demi dirinya dia rela membendung rasa takut. Feng Xia lanjut menenangkan Yuning dan mengatakan bahwa dia sudah memiliki cara untuk mengalahkannya, namun membutuhkan bantuan untuk menahannya beberapa waktu. Yuning yang mendengar ucapannya bersedia untuk mengulur waktu, yang kemudian maju melanjutkan rencana mereka. Si pencuri yang melihat Feng Xia berlari bersiap menyerang, namun serangannya berhasil digagalkan oleh Yuning dengan mengikat semua lonceng dengan jaring laba-laba. Mengetahui musuhnya hanya di ranah opening round akhir, si pencuri sangat meremehkannya. Hahaha, Chen Hai, apa tidak ada temanmu yang lebih kuat dari ini? Feng Xia kemudian berbicara dengan tetua ke-6 dan mengatakan bahwa bisa tidaknya mereka keluar dari tempat tersebut tergantung pada dirinya. Tetua ke-6 yang tidak mengerti maksudnya bertanya apa yang bisa ia lakukan. Feng Xia yang tidak mengerti harus menjelaskan bagaimana meminta maaf sambil memukul kepala si tetua ke-6. Berharap dia menjatuhkan drop item yang dapat memperkuat teknik jiwa pedangnya, dan tebakannya pun benar. Si tetua menjatuhkan atribut teknik jiwa pedang. Tidak sampai di situ, Feng Xia lanjut menguji peruntungannya dengan membogem si tetua ke-6, dan drop atribut pun jatuh lagi. Merasa belum cukup, Feng Xia memandangi wajah tetua ke-6 yang lanjut mengatakan dirinya pasti akan menjadi legenda suatu hari nanti, ucapnya dalam hati sambil memutar-mutar tubuh si tetua sampai bola atribut berjatuhan. Sedangkan di dalam, si pencuri terlihat begitu kesal menghadapi permainan dari Yuning. Dengan satu kali gerakan, semua jaring laba-laba yang mengikat lonceng hancur, yang kemudian bersiap untuk menyerang Yuning. Yuning yang hendak menerima serangan tidak terlihat panik, dan mulut mungilnya terlihat mengucapkan kata Feng, yang kemudian si Feng Xia melesat dengan kecepatan tinggi dengan memegang sebuah pedang cahaya. Yang lanjut mengatakan, kemari dan rasakan teknik pedang terbaruku. Si pencuri yang melihat kekuatan pedang Feng Xia meningkat panik dan berpikir bahwa kekuatan asli Chen Hai telah pulih. Dengan teknik Perfect Heart of Sword, tebasan dari pedang besar Feng Xia berhasil membelah tubuh si pencuri, yang membuat lonceng yang telah dikendalikan terlihat memudar atau lepas dari kendalinya. Atas kejadian itu, Feng Xia mendapatkan banyak sekali drop bola atribut yang membuat kekuatan mentalnya naik, dan lanjut menanyakan keadaan kekasihnya yang hanya dijawab bahwa dia baik-baik saja. Namun tiba-tiba si pencuri bangkit dan mencoba menyerang Yuning. Mengetahui kekasihnya dalam bahaya, Feng Xia mencoba melindungi dengan menerima serangan tersebut. Tapi sesaat serangan tersebut mengenainya, sekelebatan cahaya menghentikan serangan dari si pencuri yang diketahui berasal dari seorang patua yang langsung mengutuk tindakan dari kerajaan Xuanwu yang beraninya mengotori harta leluhurnya. Yuning dan Feng Xia bertanya-tanya siapa sosok kuat yang menolong mereka, dan terlihat menghampirinya dengan sifat genit mulai merayu Yuning dengan setangkai bunga. Feng Xia yang melihat kekasihnya digoda terlihat marah dan mengancam untuk menjaga sikapnya. Namun tidak ditanggapi serius dengan Pak Tua yang hanya mengatakan, "Apa kau pacarnya?" Yang kemudian mereka dikejutkan dengan kehadiran bayangan biru dan merah yang langsung menanyakan Feng Xia dan Yuning berasal dari murid tetua mana
yang tidak menyadari bahwa di hadapannya adalah tetua agung atau ketua sekte utama lembah QQ yang bernama Cixiki, mempunyai sifat mesum mirip Jiraiya Sensei. Mereka berdua mengetahui kebenarannya hanya kebingungan melihat kelakuan sang tetua sekte. Dua wanita cantik nampak emosi dan langsung memberinya pelajaran seperti Nami memperlakukan trio SHP. Namun ketua sekte masih terus berlaku kocak yang membuat Fengxia ikut-ikutan memberinya pelajaran. Mendengar suara yang begitu berisik, tetua keenam bangun dari pingsannya dan menanyakan apa yang sedang mereka lakukan kepada ketua sekte. Dan diketahui bahwa wanita berbusana merah dan biru adalah tetua kedua dan ketiga yang bernama Lu Jing'er dan Chu Zuyun, yang sedang memberi pelajaran kepada tetua karena telah menggoda istri orang. Tetua keenam langsung meminta maaf atas kelakuan si Pak Tua yang agak sedikit mesum dan kemudian meminta agar Pak Tua tidak melakukan hal tersebut kepada tamu mereka, dan lanjut menanyakan kenapa dia pergi dari tempat pengasingan atau latihan yang sedang ia lakukan. Dijelaskan mereka semua yang hadir di tempat tersebut mendengar bunyi lonceng QQ. Pak Tua lanjut mengatakan jika hal tersebut terjadi berarti itu kemunculan serpihan penguasa terkuat 50 tahun lalu. Mereka semua yang mendengar hal tersebut begitu kaget dibuatnya. Dan diceritakan 50 tahun yang lalu peperangan antara lembah QQ dan kerajaan Xuanwu terjadi sangat tragis. Untuk memadamkan pesat lembah QQ, orang terkuat dari keluarga kerajaan Xuanwu, Mo Yuanlong, memimpin pasukan elit menuju pusat lembah QQ. Pada hari itu, lonceng QQ berbunyi 7 kali. Lonceng itu berbunyi sangat nyaring dan keras. Seperti trompet perang, murid-murid dari lembah QQ dengan cepat merespon bunyi lonceng dan pergi menuju sumber suara, lalu menyerang pasukan Mo Yuanlong. Meskipun ranah mereka tidak sama dengan Mo Yuanlong, akumulasi tahunan dari para murid elit, kebanyakan dari mereka mati dalam bencana. Sebenarnya telah berhasil merevitalisasi kekuatan lembah QQ, tapi lagi-lagi belum kuat untuk melawan kerajaan Xuanwu. Dan sekarang lonceng berbunyi kembali. Dengan keterampilannya, ketua sekte membuat lonceng berdentang yang membuat semua petinggi dan para murid yang mendengarnya akan berkumpul di aula utama, yang menandakan mereka akan melakukan peperangan. Tetua keenam yang mengetahui kerajaan Xuanwu memiliki banyak jenderal kuat sempat ragu. Namun ketua sekte menenangkan dan mengatakan dia telah melakukan terobosan ke tingkat vitality pill yang membuat tetua keenam dan lainnya sedikit tenang, yang akhirnya pergi meninggalkan tempat tersebut menuju aula utama. Setelah semua orang pergi, Fengxia datang menghampiri ketua sekte dan mengatakan jikalau kenapa dia harus berbohong, telah melakukan terobosan. Belum dijawab, Xin berpindah ke kerajaan Xuanwu. Terlihat Menteri Mo Chen sedang menghadap ke sang raja dan menjelaskan kedatangannya untuk mengabari bahwa rencana yang telah ia susun setelah 50 tahun lamanya untuk menguasai lonceng sakti telah sia-sia akibat ulah dari Chen Hai yang berhasil mengalahkan doppelganger miliknya. Dia khawatir jikalau itu memang Chen Hai yang bangkit dari kematian, akan merusak semua rencana yang telah mereka susun. Sang raja yang diketahui bernama Mo Lianku menjelaskan bahwa dia tidak perlu khawatir karena orang yang dihadapinya bukanlah Chen Hai, melainkan Fengxia. Menurut informasi dari mata-mata yang telah ia susupkan di lembah QQ. Meskipun sudah mengetahui siapa sebenarnya orang yang dihadapi, oleh bayangannya dia menyarankan agar tidak meremehkan orang tersebut. Dan demi untuk menebus kesalahannya, dia meminta untuk memimpin penyerangan ke lembah QQ secepatnya. Sang raja yang mendengar hal itu tidak melakukan penolakan
dan meminta Mo Chen untuk menghabisi semua pengkhianat yang tersisa dan tidak perlu melakukan sendiri. Maksudnya, banyak aliansi atau padepokan yang di bawah naungan mereka pasti bersiap untuk cari muka kepadanya. Mereka pun telah menuju ke daerah lembah QQ. Sin berpindah ke dalam lonceng. Pak Tua membenarkan semua apa yang dibicarakan Feng Xia dan bertanya bagaimana dia bisa mengetahuinya, dan dijelaskan orang yang ada di ranah Vitality Pills memakai tubuhnya sendiri sebagai tungku dan mengondensasikan energi jiwa, memperbaiki energi yin dan yang. Ketika sudah berhasil menerobos orang yang di ranah Vitality Pills, tubuhnya akan terus beregenerasi dan memperpanjang energi kehidupannya. Sang leluhur yang mengetahui apa yang diajarkan olehnya dapat dicerna mulai banyak memberi harapan kepada Feng Xia. Kemudian Feng Xia mengatakan bahwa itu semua tidak ia rasakan kepada tubuh sang ketua sekte. Mengetahui akan diserang, ketua sekte berharap jika rekan Feng dapat mempertahankan lembah Kiku, jangankan nyawa, apapun yang ia minta akan dia lakukan. Feng Xia yang mendengar hal tersebut kemudian bernegosiasi. Yuning dan sang leluhur menyarankan agar Feng Xia tidak ikut campur urusan mereka. Namun dia berpikiran lain. Mungkin dengan hal ini dia akan mendapatkan keuntungan yang besar. Lagian di tempat tersebut mereka mendapatkan makanan dan minuman gratis. Tapi tiba-tiba mereka dikejutkan dengan getaran yang begitu hebat, membuat mereka semua keluar dari tempat tersebut. Dan betapa terkejutnya mereka melihat mereka telah dikepung dengan arai pelindung dari 5 sekte yang membuat semua orang di lembah QQ tidak bisa melarikan diri. Dan dijelaskan 5 elemen sekte dahulunya adalah rekan dari lembah QQ. Namun setelah kerajaan Xuanwu melakukan peperangan dengan mereka, sekarang mereka berada di bawah kuasa kerajaan Xuanwu. Feng Xia yang menganggap ini hanya sebuah permainan berlari menuju area penghalang yang mungkin saja ada sesuatu yang menarik menurutnya. Sesampainya di lokasi, Feng Xia mencoba menghancurkan area tersebut, namun tidak ngefek sama sekali. Mereka pun disambut dengan seseorang yang mengatakan bahwa tindakan mereka sungguh bodoh. Dan terlihat seorang pemuda yang bernama Mu Gongxi. Dia adalah tuan muda dari gerbang surga, yang membuat Yuning dan Feng Xia sedikit geram dengan ejekan dari orang tersebut. Mu Gongxi terus-menerus memprovokasi mereka dengan mengatakan hal-hal buruk. Namun semua itu hilang seketika ketika bijinya mendapatkan hentakan keras dari Yuning yang membuat masa depannya sedikit suram. Membuat Feng Xia dan sang leluhur begitu ngilu melihat kejadian tersebut. Dijelaskan bahwa area tersebut terpasang di permukaan tanah, sedangkan di dalamnya tidak ada. Itu yang dijadikan media untuk menerobos area tersebut. Kemudian Yuning membawa Mu Gongxi untuk dijadikan sandera. Namun datang 2 pengawal yang langsung menusuk Yuning, yang membuat Feng Xia naik pitam, membuat amarahnya menggebu-gebu. Dengan tinju super mampu membuat area pelindung retak, tapi tidak cukup kuat untuk menghancurkannya. Namun sudah membuat 2 pengawal kena mental melihat kejadian tersebut. 2 pengawal botak yang masih aman mulai mengejek lagi. Namun mereka dikejutkan dengan kehadiran wanita yang telah ia kalahkan, yang kemudian bangkit kembali. Feng Xia yang senang bahwa kekasihnya tidak terluka bertanya kepada sang leluhur apa yang terjadi. Dan dijelaskan bahwa itu adalah mode awaken bagi seorang monster yang membuat panca indera dan kekuatan spiritualnya naik drastis. 2 pengawal botak mulai menyerang secara bersama. Namun mereka semua bukan tandingan Yuning di mode awaken, yang dengan mudah menghalau serangan mereka dan memberikan serangan balasan dengan sekali serang membuat mereka babak belur.
Setelah melihat ada celah, Yuning kabur, yang membuat si botak cemas melihat tuan muda mereka dibawa kabur. Yuning disambut dengan Feng Xia yang begitu mengkhawatirkan keadaannya. Si botak meminta mereka mengembalikan tuan mudanya. Namun Feng Xia dan sang leluhur mengejek mereka, jika mau ambillah sendiri. Mereka yang sadar atas kemampuannya mencoba untuk meminta bantuan ke atasannya. Namun tebasan pedang Qi menghentikan pergerakannya, dan diketahui serangan itu berasal dari ketua sekte yang mengatakan menyedihkan, tidak hanya 5 elemen sekte, namun gerbang surga juga tunduk kepada kerajaan Xuan Wu. Dan kita akan lanjut di part selanjutnya. Salam cerita no debat.